Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat religi, program Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir bersama dengan bahasan implementasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam konteks Merdeka Belajar berbasis moderasi beragama. Sore hari ini hadir narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Marhadi MSI selaku Kapok Jawas atau Ketua Kelompok Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore Pak Marhadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat ya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, kita akan bersama-sama berbincang di sore hari ini tentang implementasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam konteks Merdeka Belajar berbasis moderasi beragama. Bapak, karena persoalan pendidikan ini sangat kompleks, sedangkan mungkin banyak di luar sana yang bertanya-tanya mengapa pendidikan agama Islam di sekolah umum juga menjadi topik pembahasan di Kementerian Agama. Barangkali Bapak bisa menjelaskan tentang ini terkait mungkin dengan peraturan pemerintah ya PP 55 tahun 2007. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat religi Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Baik, dalam hal ini kami dari PAIS ya, terkait dengan talkshow ini, apalagi dengan yang disampaikan yang pertama tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam konteks Merdeka Belajar berbasis moderasi beragama. Berbicara tentang ini tidak bisa lepas dengan regulasi yang ada adalah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 wabil khusus bab 2 pasal 3 bahwa setiap jenjang pendidikan, jalur jenis, jenjang dan bentuk pendidikan itu berkewajiban melaksanakan pendidikan agama Islam. Dan sebagai pengelola ditunjuk di ayat 2-nya adalah Kementerian Agama. Karena itu Kementerian Agama ditunjuk sebagai pengelola pendidikan di jalur jenjang dan jenis pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga kami para pengawas pendidikan agama Islam ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini sebagai penjamin mutu pendidikan agama Islam di sekolah umum, yang dalam hal ini konteksnya adalah moderasi beragama, programnya Kementerian Agama dan dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentang terkait kurikulum ya Pak ya. Ya itu pendidikan Merdeka Belajar ya, itu terkait dengan itu ya. Ini connect Bu Emi. Jadi Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa atau peserta didik untuk meningkatkan kreativitasnya, berpikir menggunakan metode dan termasuk guru dan pembimbingnya itu dengan kreativitas masing-masing, apalagi di masa pandemi ini dengan cara daring maupun luring. Nah, sedangkan Kementerian Agama mencanangkan moderasi beragama ini terkait dengan
empat term yang sering disebut bahwa moderasi agama itu adalah pelaksanaan pendidikan agama yang mengacu kepada tasamuh, ya, toleransi, ya, kemudian tawadhu, rendah hati, kemudian tawasud, ini jalan tengah atau tengah-tengah, dan takdil itu penuh dengan keadilan. Nah, harapannya pelaksanaan pendidikan agama Islam ini outputnya nanti menjadi anak yang berakhlakul karimah, ya, berkepribadian Indonesia dan juga berbudaya. Selain itu juga tidak berwatak pola ekstrim atau radikal. Karena apa? Pemerintah kita sudah banyak membaca bahwa di sana di dataran Arab Saudi sana banyak negara-negara yang kacau atau rusak karena dampak dari pemahaman Islam yang radikal atau yang keras. Nah, harapannya pendidikan agama Islam di kita itu di Indonesia itu adalah yang moderat, istilahnya adalah moderasi beragama. Sehingga kurikulum yang terkini adalah sekolah Merdeka Belajar dikonekkan dengan moderasi beragama, itu sangat klop. Oh iya. Jadi sudah tidak ada masalah ya kalau kemudian Kementerian Pendidikan mengembangkan Merdeka Belajar, sementara Menteri Agama dalam hal ini juga mengedepankan moderasi beragama, utamanya di sekolah, gitu ya Pak Marhadi? Iya, cocok. Iya. Alhamdulillah pemirsa, saya kira kita akan break dulu sebelum nanti kita akan memasuki materi berikutnya. Sahabat religi, program talkshow transformasi layanan umat kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini dengan melanjutkan pertanyaan kita kepada narasumber. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak menggali informasi dari beliau. Pak Marhadi, sebelum kita nanti lanjut pada materi yang lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu pada kami berapa sebenarnya jumlah pengawas gitu ya, pengawas pendidikan agama Islam, di mana pengawas pendidikan agama Islam ini kan sebagai penjamin mutu pendidikan agama di sekolah. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan jumlah sekolah atau lembaga, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan mungkin juga bisa disampaikan juga kurang lebihnya siswa di bawah guru-guru pendidikan agama di Kabupaten Bantul ini. Silakan Pak Marhadi. Baik. Kabupaten Bantul ini, WMI, yang terdiri dari 17 kapanewon, ini ada 30 taman kanak-kanak, 30, ya, yang ada guru pendidikan agama Islamnya. Oh, yeah. Kalau yang data TK sesungguhnya ini jumlahnya 100-an lebih, ya, betul, tapi yang ada guru pendidikan agama Islamnya hanya 30 yang terdata ya Pak, yang terdata. Ya. Kemudian SD itu ada 367, ya, baik negeri dan swasta. Ya. Kalau TK tadi yang negeri hanya 1. Ya. Kemudian SMP itu 85, SMA ada 30, SMK itu ada 38. Kesemuanya ini diperkuat oleh guru pendidikan agama Islam sebanyak 815 GPAI, baik yang ASN pun dibagi dua, yang dari Kementerian Agama maupun yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Itu pun masih dibagi dua, yang sudah mendapatkan tunjangan profesi maupun yang belum. Jadi dicampur keseluruhan sekali ya, Pak, keseluruhannya adalah 815. Ya, betul. Dari sekian itu 815 itu kita ada diperkuat pengawas pendidikan agama Islam sebanyak 12 orang. 12 orang itu 7 pengawas pendidikan agama Islam di tingkat dasar dan 5 PPAI di tingkat menengah. Artinya kalau menengah itu ya SMP dan SMA serta SMK, ditambah SLB. SLB-nya sekitar 10 tadi ya. Demikian itu data, dan sebagaimana tadi di ayat 2 pasal bab 2 pasal 3 itu di Undang-Undang nomor 55 APP nomor 55 tadi dikatakan bahwa Kementerian Agama itu ditunjuk sebagai pengelola pendidikan, sehingga kami sebagai pengawas dan sebagai perpanjangan tangannya Menteri Agama itu penjamin mutu ya all out dalam melaksanakan tugas kepengawasan, baik membina, membimbing, ya, melatih, mengevaluasi, ya, memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi problem pendidikan. Ini selalu all out di 17 Kapanewon. Dan kami tentu di dalam melaksanakan tugas juga ada modal, di mana ada Permen PAN RB nomor 143, di mana minimal para pengawas itu harus membina atau membimbing setidaknya 40 guru PAI, ya, setidaknya atau minimal, ya. Tapi prakteknya kami karena keterbatasan pengawas ini, prakteknya kami sendiri itu 54. Ya, apalagi yang TK, pengawas TK ini Bu Endah Supriyanti ini ratusan lebih guru, karena 30 masih banyak TK, masih banyak pengawas yang lain yang jumlahnya juga sama. Iya, gitu ya. Pengawas SD seperti Bu Em ini juga banyak sekali. Nah, ini alhamdulillah kami diberi kekuatan sehingga bisa melaksanakan tugas kepengawasan dengan baik. Doakan saja ya. Nah, ini Pak, karena pengawas pendidikan agama Islam tadi kan disampaikan adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Agama, karena ditugaskan di sekolah umum yang notabene itu adalah milik Dinas Pendidikan, begitu ya. Itu kan berarti peran pengawas ini sangat penting sekali ya, karena dia harus menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian lain, istilahnya adalah Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Nah, Pak Marhadi, mungkin kiat-kiat, salah satu kiat-kiat pengawas ini, karena pengawas ini kan punya kelompok kerja pengawas ya Pak ya. Kalau kita di PAI itu adalah kelompok kerja pengawas PAI, tetapi secara umum ada organisasi pengawas yang biasa kita kenal dengan nama APSI ya Pak ya. Bagaimana Pak ini mungkin pentingnya APSI bagi pengawas dalam hal menjalin hubungan silaturahmi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan? Baik, jadi memang di dalam regulasi kita dihalalkan, diperintahkan bahkan peningkatan profesionalitas baik guru maupun pengawas itu ada wadahnya masing-masing. Untuk peningkatan profesionalitas guru PAI ini ada wadahnya di tingkat TK, itu ada yang namanya FKG, ya, Forum Komunikasi Guru TK, guru PAI maksudnya. Ini di bawah pengawas PAI, Bu Indah dalam hal ini. Ini tingkat TK. Nah, disitulah peningkatan profesionalitas guru-guru PAI di tingkat TK. Kemudian peningkatan profesi di tingkat guru PAI SD, ini namanya kelompoknya namanya KKG, kelompok kerja guru PAI. Jadi kalau disebut KKG itu tentu miliknya SD. Kemudian di tingkat menengah SMP, SMA atau SMK namanya adalah kelompok yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau SMP ya SMP, kalau SMA SMA, kalau SMK SMK. Disitulah kita melaksanakan pembinaan, peningkatan mutu, ya, pembimbingan dan lain sebagainya. Kemudian yang para pengawas itu ada yang namanya kelompok APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Ini tergabung di pengawas, ya apa saja pengawas yang ada di bawah binaan
Kementerian Agama dan juga pengawas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sering bertemu dan sering kantornya di Dinas Pendidikan sana ya. Bahkan kita ada iuran rutin untuk mengikat persaudaraan itu ya. Gitu Bu Emi. Ya, terima kasih Pak Marhadi untuk informasi tentang kelembagaan tadi yang sudah disampaikan, dan nanti kita akan lanjut pemirsa karena ini pembahasannya akan semakin menarik. Kita istirahat sebentar. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang sore kita bersama Bapak Haji Marhadi, masih di seputar implementasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam konteks merdeka belajar berbasis moderasi beragama. Tadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan data-data baik itu jumlah guru, kemudian ketersediaan pengawas yang ada terkait dengan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, serta tugas pengawas sebagai penjamin mutu pendidikan agama Islam. Nah, sekarang Pak Marhadi, ini perlu juga pemirsa ketahui gitu ya, supaya Bapak nanti bisa menyampaikan kepada pemirsa bagaimana sebenarnya peran pengawas dalam menyikapi perubahan-perubahan pada kurikulum di sekolah umum, ya, terlebih di masa kondisi bangsa ini, di masa transisi COVID-19. Ini sepertinya akan menarik karena bagaimana kemudian guru-guru kita Pak di sekolah, guru-guru pendidikan agama Islam ini bisa berperan aktif dalam memaksimalkan pembelajaran yang harus mengimplementasikan pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Monggo Bapak. Baik, ya, memang kita ini pada tahun ketiga ya masa pandemi. Memang ada regulasi ya, baik edaran dari kementerian maupun dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur DIY. Memang kita dilarang untuk kunjungan langsung ke sekolah. Ya. Oleh karena itu para pengawas sebagai penjamin mutu pendidikan tidak boleh kehilangan momen ini. Artinya tetap saja tugas-tugas kepengawasan itu berlangsung di masa pandemi ini sebagaimana biasa. Namun caranya sekarang ada model kita ada punya aplikasi ya, ada aplikasi tersendiri. Alhamdulillah ini ada dari pemikiran kelompok kerja pengawas nasional ya PAI. Itu memikirkan tentang itu, yaitu muncul aplikasi Smart Tendik. Oh iya, Smart Tendik. Sebenarnya itu Smart Tendik juga munculnya sebelum COVID loh Pak ya. Iya, tapi dimunculkan setelah ini. Dimunculkan setelah ini. Pas ya dibuatnya. Karena ya istilahnya dalam fikih ini fi daruratihi, dalam keadaan terpaksa ya. Terpaksa akhirnya inilah sistem Smart Tendik ini bisa dipakai untuk tugas-tugas kepengawasan, baik pembimbingan, evaluasi, pembelajaran, kemudian administrasi guru, itu bisa terpantau di Smart Tendik ini. Termasuk kemarin yang semester 2 tahun 2021-2022 ini, penilaian Bapak dan Ibu guru yang mendapatkan tunjangan profesi kan wajib mendapatkan surat keterangan melaksanakan tugas. Nah, ini dibuat atau diambil dari Smart Tendik itu. Begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, dalam kondisi bangsa di masa COVID-19, pendidikan agama Islam masih tetap terselenggara dengan baik bersama dengan
kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Alhamdulillah tadi disampaikan banyak oleh narasumber kita. Namun demikian, sahabat religi, kita akan break dulu untuk memasuki sesi terakhir ya. Untuk sesi terakhir ini sebenarnya sudah sesi terakhir, Pak. Jadi kita mohon aja kepada Pak Marhadi untuk bisa memberikan kesimpulan gitu ya, memberikan kesimpulan dari apa yang menjadi perbincangan kita pada sore hari ini. Monggo, Pak. Baik, karena ini masanya pada masa pandemi dan kebetulan ini di bulan Ramadan di tahun ketiga ini, ya semoga kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran dan tugas-tugas kepengawasan kembali kepada semula dengan sistem tatap muka langsung. Termasuk guru-guru ya, PTT mengajar ya, pertemuan tatap muka langsung ya, sehingga tidak mengalami kemunduran dalam bidang pendidikan. Dan terkhusus di bulan Ramadan ini semoga kita diberi kemudahan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi etos kerja kita. Amin. Demikian ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kita semuanya sudah mendengarkan perbincangan kita pada sore hari ini tentang implementasi pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam konteks Merdeka Belajar berbasis moderasi beragama. Saya kira nanti kita akan bersama-sama belajar lebih dalam lagi tentang materi kita pada sore hari ini di waktu yang lain. Kita ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah SWT menerima puasa kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.